Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Arok, Ken Dedes. Bagian ke-13. Kekacauan hati membuat Dedes jadi sesak, dan ia sadari sendiri mulai memasuki kepingsanan. Penglihatannya telah berayun-ayun dan gemur hati, dan berderap kuda mulai samar. Waktu ia sadar lagi, yang terdengar mula-mula adalah bunyi telapak kuda itu juga. Tak ada sesuatu yang dapat dilihatnya. Gelap gempita waktu tangannya mulai dapat digerakkan. Ia mulai meraba-raba hadapannya. Tiada sesuatu yang teraba, dan waktu tangannya jatuh, ia rasai kehalusan sesuatu. Jarinya mulai merabai kehalusan itu bulu kuda. Ia sadar masih berada di atas punggung kuda. Hari itu memang gelap pekat. Kuda itu tidak lari lagi. Ia angkat tangannya lagi, dan dirasainya sebuah tangan yang bukan tangannya sendiri, dan tangan itu merangkul pinggangnya. Kau sudah bangun, Permata? Ia dengar suara tepat pada kuping kanannya. Suara lelaki, bukan suara Empu Parwa. Ia meronta, tapi pelukan itu semakin ketat sampai-sampai ia merasa tersekat. Ia mengingat dan berpikir dan mengingat, dan taulah ia seorang telah menculiknya dari Panawijil. Waktu bulan tua itu mulai muncul, kuda itu mulai lari lagi, langkahnya menderap berirama. Hutan di kiri dan kanan, jalan berlarian menghilang seperti malu menjadi saksi. Dan teringat ia padat aku Tumapel di belakangnya. Berani kau membawa aku tanpa izin ayahku? Tak tepat kau di desa. Kutukan semoga jatuh ke atas kepalamu. Tidakkah kau akan menyesal, Dedes, mengutuki seorang yang akan jadi ayah dari anak-anakmu? Anak-anakku tidak berayahkan kau. Dan Dedes kembali menjadi kacau. Ia tahu anak bukan urusan manusia, tapi urusan para dewa. Tak lama lagi, dan kau akan tahu, akulah bakal ayah dari anak-anakmu. Tumapel menunggu seorang parameswari dan seorang anak calon penguasa penggantiku. Hyang Wisnu menunjuk kau sebagai ibu yang terpilih itu. Juga sekali ini, Dedes tak mampu menandingi Tunggul Ametung dengan Hyang Wisnunya. Kau akan menyesal menguruki calon suami yang akan membawa kau ke singgasana. Jangan remehkan satria. Tanpa satria, Brahmana tak bisa berbuat sesuatu. Tanpa Brahmana, satria bisa bikin segala-galanya. Dunia menghormati satria, raja-raja, juga aku. Setidak-tidaknya, hari ini telah kudapatkan anak perawan Brahmani, seorang Brahmani yang masyhur akan kesuciannya, untuk jadi permata bagi hidupku dan bagi Tumapel. Dedes pingsan lagi karena kekacauannya. Waktu ia sadar lagi, dirasainya tubuhnya telah tertutup dengan kain. Angin malam itu tak lagi menggigit kulit dan membekukan darahnya. Barangkali Tunggul Ametung telah menyelimutinya dengan destar atau kain penutup celana. Ia merasa dihinakan dan tetap tak dapat berbuat sesuatu. Ditutup matanya, kini memohon perlindungan dari Hyang Dewi Laksmi. Ia dengar sang aku mendengus. Ia tunggu kata-katanya, tapi tak lagi keluar suara dari mulutnya. Ia tahu ia mulai menyerah. Waktu air matanya jatuh menetesi lengan yang memeluknya, baru ia dengar suaranya lagi. Jangan menangis, Permataku. Para dewa telah berikan dirimu padaku.
Kau hanya menjalani sebagaimana juga aku. Tak pernah ada wanita menantang, melawan dan menolak Tunggul Ametung. Hanya kau. Karena itu, kau dipilih lebih daripada putri-putri Tumapel, Kediri dan seluruh Buana. Satu-satunya perawan yang berani menggigit dan mencakar Tunggul Ametung, sungguh-sungguh perawan pilihan. Yang berani meludahinya, betul-betul manusia dewi. Tumpahkan air matamu, Permata, karena setelah ini, takkan dia titik lagi. Seluruh kebahagiaan makhluk di atas bumi hanya milikmu. Tunggul Ametung berbicara terus dan dia makin dapat mengerti. Sama sekali dia tak dapat dikatakan dungu. Kata-katanya teratur dan bersumber pada kepercayaannya pada Hyang Wisnu. Dedes, kaulah permata di antara semua jenis wanita. Tak ada perawan dari Triwangsa dan di luarnya lebih terpilih daripada kau. Daripadamu akan lahir raja-raja besar di bumi Jawa. Ah Dedes, apakah Empu Parwa pernah tahu semua ini? Air mata Dedes semakin deras. Dedes, Dedesku, dalam hatimu saja terdapat api sang Muncugunda. Di luar, kau semua hanya sampah di hadapan matamu. Permataku, permataku. Perawan itu menjadi ragu apakah orang yang memeluknya ini benar menjalankan petunjuk dewa ataukah memang hanya Dubrika meminjam suara para dewa. Segala apa tentangnya yang didengarnya dari ayahnya dan para Brahmana tidak cocok. Ia bukan seorang yang dungu, tahu berlemah lembut. Ataukah memang demikian semua penjahat dalam usahanya? Dan mengapa para Brahmana yang menganggap dirinya benar karena sejalan dengan ajaran tunduk takluk pada Hyang Yama tidak mampu berbuat sesuatu terhadapnya? Adakah aku Tumapel yang memeluknya benar-benar lebih kuat dari semua dewa sekaligus? Dia telah berbicara tentang Muncugunda, cerita dan tafsiran yang diberikan hanya kepada siswa-siswa tingkat cingkil dan wasi. Benarkah dia buta huruf dan mengetahui segala hanya dari tangan kedua? Suatu kemestian bagi Brahmana adalah berpikir dahulu sebelum bertindak, dan nampaknya Tunggul Ametung melakukan ini setelah masa berpikir. Maka dia tahu kemana ia pasti akan lari menghindarinya dan menunggu di sana sampai ia datang. Kembali ia diserang kekacauan. Semua yang diajarkan oleh ayahnya terancam akan runtuh dalam tangan orang yang dapat menggagai segala-galanya ini. Di sela-sela derap kaki kuda itu, terdengar dalam ingatannya suara ayahnya. Kaum Satria adalah pemukul segala dosa. Dunia akan binasa karena mereka, dan hanya kaum Brahmana bisa selamatkan manusia dan dunia. Maka semua usaha kaum Brahmana harus dipusatkan pada kembalinya tata tertib jagat Pramudita. Sekarang ia dalam pelukan seorang sudra yang disamakan oleh Kediri, dan ia tak dapat membela diri. Dewa-dewa juga tidak menolongnya. Hyang Laksmi juga tidak membantunya. Hyang Mahadewa yang setiap hari dipujanya dalam semadi juga tidak melepaskan trisulanya untuk menolong dirinya. Permataku, ia rasai wajah Tunggul Ametung itu menciumnya, dan ia dengar suara itu tidak mengandung kama, tapi kasih sayang. Segalanya akan kupersembahkan pada Dedes dan kesuciannya dan kemuliaannya. Apakah kurang aku menghormatimu? Apakah aku kurang halus terhadapmu? Kau perawan dengan hati memeram api, Muncugunda. Kau ibu dari raja-raja besar yang bakal dilahirkan. Singgasana Tumapel adalah milikmu. Tidak percuma para dewa bisikan padaku setiap kali bersemadi. Dedes tak rasai lagi dingin angin pancaroba menjelang pagi. Bahkan rambutmu kurasai seperti belian surga. Lepaskan aku, Tunggul Ametung. Ia mulai meronta lagi. Kulepaskan kau setelah sampai di keputrian Pakuwuhan. Terkutuk kau.
Aku terima kutukanmu, Dedes. Seorang satria akan terima segala dari para dewa, sama beraninya dengan waktu di medan perang. Tapi jangan kutuki anak-anakmu sendiri. Penipu, pembohong, penculik. Dedes memberontak. Juga ajaran yang telah diterimanya menggugatnya. Mengapa ia tidak melawan? Kembali ia pingsan. Menjelang terbit sang surya, kuda itu memasuki pekubuhan tanpa mengindahkan para pengawal yang sedang lalai. Dalam kantuknya, ia turun dari kuda, membopong Dedes masuk ke dalam keputrian dan membawanya masuk ke dalam bilik para meswari. Dedes sadar kembali. Ia dapat melihat Tunggul Ametung membangunkan seorang wanita yang tidur di lantai di atas tikar dengan kakinya, dan ia dengar, "Rimang, aku serahkan padamu putrimu, sang parameswari. Lehermu jadi petaruh." Ia lihat Rimang mengangkat sembah dan sepasang matanya bersinar-sinar. Sang Aku meletakkannya di atas ranjang bertilam sutra. Ia tahu pria itu berlutut padanya, berbisik, "Permataku, semua ada di bawah perintahmu. Jangan tinggalkan tempat ini." Ia pergi entah kemana. Rimang sekarang yang berlutut padanya. "Yang mulia," Dedes menangis sejadi-jadinya. Di mana ayahnya kini? Ia tak tahu. Sejak peristiwa penculikan dalam hutan di Semak Lam Torong Muda itu, ia tak pernah dengar sesuatu dari desanya Panawijil. Antara dirinya dengan masa lalunya seakan telah tergunting putus. Tak ada orang yang mengenalnya di pekubuhan. Ia diserahkan pada segala yang asing, dan pedandi itu memata-matainya tanpa jera, membanjirinya dengan nasihat tetek bengek. Pada suatu kali tanpa bicara, ia telah usir pedandi itu dengan gerak tangan. Ia tak perlukan nasihat sebagaimana harusnya seorang istri terhadap suami yang oleh para dewa dititahkan jadi satria untuk menduduki tempatnya mempertahankan keseimbangan jagat pramudita. Ia tak perlukan nasihat dari siapapun yang tak punya persinggungan hidup dengan dirinya. Pada mulanya ia dengarkan semua, seperti ia dengarkan setiap pelajaran dari ayahnya. Ia hafalkan dalam hatinya yang pengap karena duka cita, keinginan untuk tahu segala dan jiwanya yang sedang kembang. Dengan sarwa cita, memang terbuka terhadap semua penjelasan tenung kedudukan manusia di tengah-tengah jagatnya, di tengah-tengah hubungan antara manusia dengan para dewa. Akhirnya pintu harinya terkunci erat. Begitu ia menyadari setiap nasihat bertujuan menuntut dari dirinya kesetiaan mutlak kepada Sang Aku. Ia muak, ia tak mempunyai perasaan bersetia pada suaminya. Pernikahannya yang tanpa saksi, bahkan tidak menyebut namanya dan nama ayahnya. Mantra-mantra dalam Sanskerta yang banyak salahnya, semua itu ia rasakan tak punya dasar yang kuat untuk menuntut kesetiaan daripada dirinya. Tak ada yang lebih menyakitkan mengetahui ayahnya sama sekali tidak dimasukkan dalam hitungan. Bahkan sampai 40 hari pun orang tak tahu siapa nama dirinya, apalagi nama ayahnya. Apalagi penculikan itu dilakukan oleh Tunggul Ametung seorang tanpa saksi. Dan siang itu Tunggul Ametung tidak menjenguknya, sore hari juga tidak. Kemudian ia mengetahui suaminya telah meninggalkan Tumapel, langsung menuju ke Kediri dalam iringan pasukan kuda. Bahkan minta diri dari aku pun ia merasa tidak perlu. Itu juga menjadi petunjuk baginya. Ia tidak terikat pada suatu kesetiaan pada Sang Aku. Tepat pada waktu mantan tenggelam, Rimang mengeringkannya ke belakang dapur. Keluar dari keputrian, para pengawal yang kebetulan terpapasi menyingkir memberikan jalan dan mengedikan pangkal tombak pada tanah. Mereka sudah lebih 100 langkah di belakang dapur, memasuki kebun buah-buahan yang semua sedang berbunga lebat.
Di sini pujaan saya, Yang Mulia Parameswari." Rimang berhenti di bawah pohon jambu mete muda, rendah dan lebat. "Setiap hari saya beri pohon ini air cucian daging." Ken Dedes mengawasi Rimang, terheran-heran inang itu mengangkat sembah pada pohon itu. "Pohon mede ini Dewi Perwatimu?" Rimang tidak menjawab, tenggelam dalam kekusukan. Dedes membuang muka kecewa dalam rembang senja, tapi ia tak hendak memperhatikannya. Setelah selesai baru Rimang berkata, "Disinilah Dewi Perwati, Yang Mulia." Dan dengan matanya ia menuding ke arah cabang. Sebuah patung Parwati dari 2 jengkal berdiri dari cabang itu, terlindungi oleh rimbun dedaunan. Dedes mengangkat sembah pada patung anyaman rontal itu. Dalam hari ia menghirani betapa bisa Dewi itu sampai mendapatkan tempat begitu tidak layak di bawah kekuasaan seorang satria Tumapel. "Disinilah Yang Mulia, demi Dewi Parwati, demi Hyang Chandra, saya bersumpah untuk membantu dan bersetia pada Yang Mulia, hidup sampai pun mati." Mereka berjalan kembali ke keputrian, kemudian masuk ke bilik agung. Di bawah sinar damar, Dedes memperhatikan Rimang yang duduk di lantai, mencoba menerka siapa dia sesungguhnya. Dan dayang itu mengangkat muka padanya. "Kau dulu cantik, Rimang." "Tentu saja Yang Mulia." "Berapa umurmu sekarang?" 37 tahun Surya, Yang Mulia." "Tidakkah kau pernah bersuami?" "Bukan hanya bersuami, Yang Mulia. Dahulu saya pun ada 2 orang anak, semua lelaki. Mengapa kau tinggalkan mereka?" "Sama dengan pengalaman, Yang Mulia, diambil dari rumah dan disekap dalam keputrian sampai sekarang." "Jagat Dewa, Jagat Pramudita, maksudmu Rimang? Adakah kedatanganku di sini mendesak tempatmu?" "Tidak, Yang Mulia. Sang aku sudah 7 tahun ini tidak memerlukan saya lagi." Dedes berdiri, berlutut di hadapan Rimang, memegangi 2 belah bahunya. "Manakah anakmu dengan aku? Saya telah bersumpah takkan mengandungkan benihnya." "Kau membenci dia, Rimang?" "Yang Mulia seorang Parameswari tidak pantut mencontoh saya." "Kau membenci dia?" "Saya anak sudra, Yang Mulia." "Kau membenci aku karena Parameswari?" "Demi Parwati, tentu ada di antara para selir yang membenci Yang Mulia, tetapi bukan Rimang ini. Tidakkah kau ingin mendapatkan seluruh kasih aku? Selama 15 tahun ini, saya selalu mengenangkan suami dan anak-anak saya. Entah di mana mereka sekarang. Kasih betul kau pada mereka." "Merekalah suami dan anak-anak saya. Belum mati, saya masih ingin bertemu, Yang Mulia. Suami saya dan saya tidak pernah bertengkar. Saya masih ingat terakhir kali melihatnya pergi menggendong anak saya yang masih kecil dan menggandeng yang lebih besar, diusir keluar dari negeri Tumapel." "Saya memanggil-manggil agar dibawa, tapi prajurit-prajurit itu menyeret saya ke Kutaraja." Ken Dedes duduk lagi di atas. Pada wajah Rimang tak tergambarkan duka cita. Garis-garis kertas tertarik pada ujung-ujung mulut, garis-garis dendam.